persyaratan seperti itu. Nanti realnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk asesmen ini kita mengacu ke satu di-scan dulu Kak, peraturan pemerintah, di-scan dulu dan sebelum yang kedua, ketika kita melakukan asesmen, kita sudah tahu peruntukan air ini untuk apa saja gitu, sehingga ketika tadi ini untuk irigasi, berarti dia masuknya ke baku mutu berapa, kelas berapa kalau irigasi gitu ya. Sebentar saya bagikan mungkin ya. Nggak senyum, nggak maksud sih, udah dipakein makeup juga nggak, tetap nggak senyum. Kayak mana kalau mau senyum nanti bikinnya malah ini, tapi matanya kelihatan tuh Bu, ada bulu mata. Lihat. Ini kayak orang jahat-jahat. Sudah terlihat belum? kayak jahat. Sudah terlihat? Nah, ini yang lampiran ke-6. Lampiran 6 ini berarti baku mutu air nasional untuk apa? Untuk sungai dan sejenisnya seperti irigasi, dan juga untuk danau. Nah, tadi ada yang laut, maka kalau yang laut itu masuknya ke lampiran 8. Jadi baku mutu air gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan asesmen, tadi ada beberapa yang sudah melakukan asesmen dibandingkan dengan ini, tapi kemudian tidak dikaitkan dengan jadi si air itu untuk apa. Ketika kita misalnya, air ini untuk sumber air minum, maka kita harus mengakses persyaratan kelas 1. Kalau itu untuk irigasi, itu persyaratan kelas 4. Jadi kita akan membandingkan, temperaturnya berapa, sekian. Maka deviasi kelas 4 itu 3, deviasinya 3 derajat. Masuk nggak? Jadi di statement itu masuk, ini di compare dengan baku mutu air kelas seberapa, seperti itu ya. Itu satu. Jadi harus jelas apakah itu untuk air, perikanan, tadi yang embung kan untuk perikanan, kemudian irigasi kan untuk apa? Untuk penyiraman tanaman, itu maka kelasnya akan berbeda. Kita ingat kembali kelas ya. Jadi kalau untuk budidaya air tawar itu dia masuk ke 3 ya. Tapi kalau dia hanya untuk perairan tanaman, irigasi, dia masuk ke kelas 4. Kelas 2 apa? Kalau dia bisa untuk ikan, bisa untuk peternakan, bisa untuk perairan, pengairan tanaman, atau bisa untuk rekreasi air. Nah tadi kira-kira embungnya dipakai berenang nggak? Kalau nggak pakai berenang, berarti masuk ke kelas 3. Kita compare-nya ke sini. Berarti nanti assessment itu ya, assessment-nya kita ke persyaratan di kelas 3. Gitu ya. Makanya tadi yang beberapa kelompok belum kelihatan, ya benar, asesmennya ke PP ini, tapi ke baku mutu kelas berapa, itu harus jelas. Kemudian untuk warna itu sebenarnya kalau real di lapangan itu tidak hanya jernih, keruh gitu ya, tapi ada unit PT dan Kobal ya. PTCO ini apa sih? Ini sebenarnya kolorimetri. Jadi ada kit kolorimetri, nanti dia berupa nilai gitu ya, nilainya berapa seperti itu. Tapi karena ini kita belajar nggak apa-apa ya. Tapi mungkin lebih tepat keruh dibandingkan buram. Tadi ada yang bilang buram ya, seperti itu. Nah untuk pH kita lihat comparable-nya ke sini 6 sampai 9. Dan kita juga harus lihat apakah airnya air gambut atau bukan. Air gambut itu apa sih? Biasanya air yang ada di rawa. Kenapa? Karena di rawa itu nanti banyak kandungan asam humat. Karena banyak kandungan asam humat, bisa jadi pH-nya itu akan sedikit asam, tidak 6 gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi yang perlu dikoreksi bahwa pH 7 itu ya tetap normal. pH 7 itu normal, tidak disebut asam, tidak disebut basa. Ketika kita tes itu pH-nya 7, berarti perairannya pH-nya normal, seperti itu ya.
Kalau normal ya tetap normal, tidak kemudian dia berubah menjadi basa atau asam. Seperti itu. Saya lihat tadi karena ada 2 jenis pengukuran, yang satu lakmus, yang satunya pH indikator ya. Dua-duanya dipakai, mungkin ada sedikit kebingungan. Tapi kalau saya lihat dari lakmusnya itu tidak benar-benar asam, jadi itu agak mendukung dia sesuai dengan pH dari yang kertas indikator gitu ya. Seperti itu. Nah, di lapangan bagaimana? Nanti adik-adik kalau di lapangan itu biasanya pakai pH meter yang portable. Tapi nggak apa-apa, ini kita untuk belajar ya. Seperti itu. Masukan dari saya seperti itu. Kemudian kekeruhan itu sebenarnya lebih condong ke kenapa sih dia keruh? Karena ada ini, total dissolved solid dan total suspended solid. Ketika kita bilang keruh, itu sebenarnya ada parameter ini yang harus kita amati, TSS dan TDS-nya, seperti itu. Kemudian yang untuk laut parameternya agak sedikit berbeda dengan air tawar ya. Oh ya, saya koreksi yang kemarin, kelompok kemarin ada menyebutkan danau itu sebagai jenis air yang tertutup. Tidak, danau itu ketika dia ada di permukaan bisa kontak dengan atmosfer, maka dia termasuk perairan yang terbuka. Jadi dia termasuk dia kontak dengan atmosfernya itu, kan dia bisa langsung kena dengan atmosfer, kena matahari, maka dia termasuk perairan terbuka. Nah, di sini parameternya agak sedikit berbeda. Jadi warna PTCO ya, kemudian ada kecerahan, ada kekeruhan, kemudian kebauan. Baunya apa? Baunya itu kalau bau bau laut itu kan khas ya, yang seperti itu. Bukan berarti kemudian kita cium air laut kemudian ada bau khasnya laut itu dibuat berbau, tidak. Maksudnya disebut berbau itu kalau dia misalnya ini baunya busuk, seperti itu. Nah, ini juga nanti asesmennya itu tergantung pada peruntukan lautnya untuk apa. Apakah untuk pelabuhan, ataukah untuk wisata bahari, ataukah untuk biota laut. Nah, kalau tadi di pasar Gudang Lelang kan lebih ke pelabuhan ya, karena dia kan untuk hilir mudik transportasi kapal yang mengangkut ikan itu ke pemasaran seperti itu. Nah, kekeruhan itu tidak kemudian disebabkan oleh minyak, karena nanti minyak itu nanti bentuknya ini. Jadi bukan dinilai dari keruh atau tidak. Minyak itu biasanya membentuk lapisan tipis yang itu sebenarnya secara visual bisa terlihat. Karena minyak dan air berat jenisnya itu berbeda dan tidak tercampur, meskipun bisa miscible ya, miscible itu sedikit tercampur. Biasanya minyak itu ada di permukaan. Gitu. Jadi dan kalau visual itu kan biasanya seperti ada warna-warna pelangi, ada lapisan minyak seperti itu. Nah, itu menjadi komponen yang bisa kita identifikasikan dan kemudian kita nilai untuk kualitas air laut. Apakah ada Sumur Putri di mana, Pak? Minyaknya atau tidak. Nah, terkait dengan minyak itu nanti mempengaruhi bau. Apakah bau minyak atau tidak? Biasanya kalau di daerah dekat transportasi gitu ya, itu bisa jadi bau solar seperti itu tuh tercium kalau ada bocoran atau tumpahan. Biasanya airnya bau solar. Itu ya yang di laut sebenarnya ada beberapa parameter yang bisa lebih untuk diidentifikasi. Nah, sedangkan pH-nya ini lebih longgar ya, sampai ke 8, tidak. Kalau yang ini kan, kalau yang tawar itu kan 6 sampai 9, sedangkan laut itu 6,5 sampai 8,5, jadi lebih strict. Bukan longgar tapi strict. Nah, salinitas ini biasanya kita ukur itu ada alatnya ya, sederhana. Jadi alatnya itu nanti kita isi air laut, kemudian dia akan tunjukkan salinitasnya berapa.
dia akan gerak seperti jarum jam itu, dia salinitasnya gerak. Seperti itu. Nah, masuk dalam kategori alami atau tidak? Seperti itu. Alami itu 3334, kemudian mangrove 34, lamun 3334, itu kalau untuk biota ya. Kalau salinitas untuk pelabuhan itu lebih longgar peraturannya. Nah, mungkin ini yang ditambahkan. Nah, nanti sesungguhnya ada banyak parameter yang diukur gitu ya. Tapi adik-adik nggak apa-apa, belajar dulu untuk sederhananya seperti itu. Oke, bisa diterima? Dipahami, ya. Ya, jadi kita belajar untuk secara sederhana melakukan sampling dan melakukan analisa, kemudian melakukan assessment terhadap hasil. Misalnya, oh iya, satu lagi, untuk indeks pencemaran itu belum saya ajarkan. Jadi indeks pencemaran dari tadi belum bisa dinilai gitu ya. Kenapa? Karena indeks pencemaran itu nanti harus, dia sifatnya matematis ya, otomatis. Jadi ada rumusnya, ada hitungannya gitu. Jadi memang belum diajarkan. Tadi ketika ada yang menyebutkan indeks pencemar, itu belum indeks pencemar, itu baru hasil analisa ya. Indeks pencemar nanti dihitung, ada hitungannya, dan ada beberapa metode untuk menghitung indeks pencemar. Oke? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Cukup. Udah lemes di jam 12 ya, dari kuliah dari pagi ya. Baik, kalau demikian kita akhiri dulu kuliah kita pada tahun ini, dan saya juga mengucapkan mungkin ini terakhir sebelum Idul Fitri ya. Jadi kan Jumat besok kan sudah libur, di ini terakhir di Idul Fitri. Mungkin kita ketemu lagi untuk UTS ya. UTS setelah Idul Fitri ini ya. Setelah Idul Fitri. Nanti karena saya mengajukan cuti, nanti saya mungkin ada pengganti yang Jumat setelah masuk itu. Kemungkinan nanti saya diskusikan dengan Cici nanti ya, informasi lebih lanjutnya. Nah, saya malah mengajukan cuti setelah Lebaran itu. Jadi komunikasinya dengan Cici ya. Baik Ibu. Baik, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Oh iya, udah di absen belum? Iya, sama-sama. Suci udah absen belum ini? Sudah. Oke. Sudah di screenshot ya? Iya Ibu, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.